Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasa Islah Hayati dari kelas A tingkat 1 semester 1 Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ada genitalia eksternal dan genitalia internal. Di dalam genitalia eksternal ada bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada mons pubis, ada labia majora dan minora, ada vestibulum dan perineum. Genitalia eksternal. Dalam genitalia eksternal ada mons pubis, adalah bantalan lemak di atas simfisis pubis. Yang kedua adalah labia majora dan labia minora, adalah lipatan kulit yang melingkari vestibulum dan menutupi bagian depan uretra dan vagina. Yang ketiga adalah klitoris. Klitoris adalah masa kecil jaringan ereksi. Yang keempat adalah vestibulum. Vestibulum adalah masa jaringan ereksi berada di dalam labia minora dan di kedua sisi lubang vagina. Yang kelima adalah perineum. Perineum adalah daerah di antara vagina dan anus. Kelenjar Bartholin dan kelenjar Skenes adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran sangat kecil sehingga tidak mudah dideteksi, baik dideteksi oleh tangan maupun dideteksi oleh mata. Kelenjar ini berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Genitalia internal. Di dalam genitalia internal ada bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada ovarium, yang kedua ada tuba fallopi, yang ketiga ada uterus, dan yang keempat ada cervix. Genitalia internal. Di dalam genitalia internal ada ovarium. Yang pertama, ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah tuba fallopi. Tuba fallopi atau saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma saat proses pembuahan. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau berfungsi untuk memberikan makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai siap dilahirkan. Selanjutnya ada cervix. Cervix berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat melakukan hubungan seksual. Tipe pelvis atau macam-macam bentuk panggul antara lain 1. Ginekoid. 41% wanita mengalami bentuk panggul seperti ini. Kelengkungannya sakrum baik, spina ischiotica tumpul dan tidak menonjol, sudut anus pubis membulat. Yang kedua ada android. 33% pria mengalami bentuk panggul yang seperti ini, seperti jantung, curvatura sakrum hampir lurus, panggul subitus sempit. Dan yang ketiga ada anthropoid. Biasanya panggul ini pada laki-laki dan wanita dengan perawakan tinggi, dengan tungkai yang panjang, oval, sempit dan memanjang, serta retrodorsal. Selanjutnya ada platyveloid. Biasanya pada bentuk ini pria dan wanita sangat jarang sekali. Gangguan perkembangan rakitis herediter Fab Ellis dan sumbu panjang transversal. Anatomi tulang panggul. Yang pertama ada sakrum. Yang pertama ada sakrum adalah tulang yang berbentuk segitiga yang berada di bagian belakang panggul. Ini adalah tulang sakrum. Yang kedua ada ilium. Ilium adalah bagian terbesar dari tulang panggul yang lebar dan menyerupai kipas yang terletak di bagian
kiri dan kanan atas. Yang ketiga ada ischium. Ischium adalah tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Tulang ini tebal karena terbentuk dari dua tulang yang menyatu dan melingkar. Yang keempat ada pubis. Pubis terletak di depan tulang pinggul dekat dengan organ kelamin. Dan yang kelima ada simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin wanita yang terletak di tengah-tengah pubis dan bersifat elastis. Yang keenam ada acetabulum. Terletak antara ilium, ischium, dan pubis, fungsinya untuk tempat menyatunya tulang punggung. Yang ketujuh ada foramen obturatum. Letaknya di lubang bagian pubis dan ischium. Dan yang kedelapan adalah coccyx. Berikut adalah atau tulang oksigeal adalah tulang yang berada pada bagian paling bawah dari tulang belakang. Tulang ini berada di bawah tulang sakrum. Tulang ini dapat terdiri dari 3 hingga 5 tulang yang berbeda yang dihubungkan dengan sendi atau ligamen yang menyerupai diskus yang menyatu atau semi menyatu. Yang 9 adalah terminalis atau batas antara panggul besar dan panggul kecil. Dari sini melingkar batas-batasnya sampai ke pinggir-pinggir tulang sakrum. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian ligamen. Yang pertama yang di sini adalah namanya ligamen sacroiliaca anterius, dan yang di sini adalah ligamen sacrospinale. Yang di bawahnya yang di sini adalah ligamen sacrotuberale, dan selanjutnya bergeser ke sini, ini adalah namanya ligamen inguinale. Selanjutnya ada articulatio atau sendi-sendi yang terdapat pada panggul. Yang pertama yang di bagian sini sama yang di bagian sini adalah articulatio sacroiliaca yang di sini, yaitu menghubungkan sakrum dengan ilium dan memungkinkan gerakan terbatas ke depan dan ke belakang yang di bagian sini, sacroiliaca. Terus yang kedua yaitu yang di bagian sini namanya articulatio sacrococcygia, yaitu hubungan os sakrum dengan coccygus sakrum dengan oksigis. Selanjutnya ada simfisis pubis, yaitu terbentuk dari hubungan antara os pubis. Yang ini yang berongga ini os pubis. Baik, saya akan menyebutkan musculus atau otot yang ada di tulang panggul. Yang pertama ada musculus spongiosus yang ada di sini, bagian sini, musculus spongiosus. Yang kedua ada musculus sphincter ani externus yang di bagian sini. Selanjutnya ada musculus levator ani yang di bawahnya musculus sphincter. Selanjutnya ada musculus gluteus maximus yang di bagian sini. Selanjutnya ada musculus bulbus spongiosus yang di bagian sini. Ada musculus ischiocavernosus yang di atas musculus bulbus spongiosus di sini. Dan yang terakhir ada musculus gracilis di bagian ini. Pemeriksaan panggul luar yang pertama yaitu ada distantia spinarum, jarak antara spina iliaca anterior dan superior kiri dan kanan. Dan yang kedua ada distantia cristarum, jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri. Dan yang ketiga yaitu conjugata externa, jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosus, luas tulang lumbal kelima 18 sampai 20. Ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior, superior, dan trochanter mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul 80 sampai 90
Sekian video ini saya buat untuk